Pertama saya siapin tahu 10 buah, lalu saya potong segitiga seperti ini dan saya goreng sampai berkulit ya teman-teman. Lanjut saya siapin panci yang sudah diisi dengan minyak goreng dan saya masukkan cabai giling 1 ons. Kalau misalnya teman-teman punya cabai keriting terus di blender atau giling tangan juga boleh ya, lebih bagus menurut saya ya. Kalau ini saya kebetulan nggak ada cabai keritingnya, jadi saya pakai cabai giling ini aja. Setelah itu saya tambahkan bawang putih 5 siung yang sudah saya haluskan. Lanjut saya tambahkan jahe lebih kurang 3 cm yang sudah dihaluskan juga, dan 1 bungkus asam jawa yang saya saring airnya ya teman-teman. Nah kalau saya beli 1 bungkus itu 1000-an ya, jadi saya pakai semuanya asam jawanya. Lanjut saya tambahkan kaldu jamur setengah sendok teh atau sesuai dengan selera teman-teman. Lanjut saya tambahkan gula setengah sendok teh atau sesuai selera, garam sejumput, daun jeruk 5 lembar. Setelah itu saya aduk-aduk sampai rata dan kecium bau wangi banget ini teman-teman dari daun jeruknya. Setelah itu saya kasih air 300 ml. Saya aduk-aduk lagi sampai rata. Setelah rata saya masukkan tahu semuanya ya teman-teman. Lalu saya aduk-aduk lagi sampai semua tahunya terbaluri dengan kuahnya ini. Setelah itu saya masukkan semua sisa airnya tadi ya teman-teman, dan setelah itu saya tutup. Nah ini fungsinya agar bumbunya itu meresap ke tahunya. Nah ini setelah saya buka, saya tambahkan kecap manis 3 sendok makan. Ditutupnya kira-kira lebih kurang 3 menit aja teman-teman, gak usah lama-lama. Setelah saya kasih kecap manis, saya aduk-aduk lagi sampai rata ya teman-teman. Nah seperti ini. Lalu saya tutup kembali. Setelah 2-3 menit saya buka kembali. Nah seperti ini dia, airnya sudah mulai menyusut dan sudah mendidih ya teman-teman. Lalu saya aduk-aduk kembali. Nah semakin sering diaduk semakin menyerap bumbunya teman-teman karena rata gitu. Terakhir saya masukkan bawang bombay setengah siung. Nah ini supaya rasanya tuh lebih gurih lagi dan wangi lagi teman-teman, sehingga menggugah selera makan banget. Nah ini api kompor sudah saya matikan ya teman-teman karena sudah matang. Ini tinggal saya aduk-aduk lagi supaya bawang bombaynya merata. Yang pertama saya siapin adalah 6 butir telur. Ini saya rebus sampai matang. Setelah itu saya potong tahu sebanyak 10 buah. Ini akan saya potong 4 untuk 1 tahu. Nah untuk tahu ini emang banyak teman-teman, karena keluarga kami itu suka banget dengan tahu, terutama saya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngurangin tahunya juga boleh, nggak apa-apa, sesuai selera teman-teman aja. Setelah dipotong tahu-tahunya semuanya, ini dia hasilnya teman-teman, udah saya pindahkan ke mangkok. Dan ini juga sudah saya kasih garam sedikit agar lebih enak. Lalu saya panaskan panci yang berisi minyak goreng untuk menggoreng semua tahu-tahu ini. Saya menggoreng tahu-tahunya ini sampai berkulit ya teman-teman, tapi tidak sempurna karena kalau misalnya berkulit seluruhnya itu nanti tahunya jadi keras. Nah ini sudah matang, semuanya udah merata, lalu saya angkat. Setelah semua tahunya saya angkat, lalu sekarang saya goreng telurnya. Nah jadi telurnya ini diaduk-aduk sedikit agar matangnya itu merata ya teman-teman, karena dia bulat. Nah ini dia hasilnya, saya sisihkan dulu. Lanjut saya siapkan bawang merah 10 siung. Untuk bawang merahnya saya iris semuanya. Lalu bawang putih 3 siung juga saya iris seperti bawang merah tadi teman-teman. Lalu tomat 1 buah. Nah ini rahasianya agar pedas cabai itu nggak terlalu berasa ya teman-teman. Setelah itu saya gunakan cabai keriting 1 ons. Ini saya giling kasar aja. Lalu saya panaskan panci yang berisi minyak goreng, lalu saya goreng cabenya. Diiringi dengan bahan-bahan yang sudah saya iris tadi teman-teman. Nah semuanya ini saya aduk. Lalu saya tambahkan kaldu jamur 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, garam sejumput, lalu saya aduk-aduk kembali teman-teman. Setelah rata saya tambahkan air 100 ml ke dalam cabenya ini, lalu saya masukkan yang sudah saya goreng tadi yaitu tahu dan juga telurnya. Lalu saya aduk-aduk lagi sampai semuanya itu rata. Setelah rata saya tutup panci ini sampai airnya itu menyusut. Nah setelah menyusut nantinya akan saya aduk lagi ya teman-teman,
agar nggak ada yang lengket, sehingga merata semuanya tercampur oleh bumbu-bumbunya ini, oleh cabenya ini teman-teman. Setelah rata saya matikan kompor, dan setelah dingin saya pindahkan ke piring saji seperti ini. Bahan-bahannya yaitu yang pertama 8 buah tahu. Ini tahu ini saya hancurkan sampai semuanya itu hancur rata teman-teman. Setelah tahunya hancur, air tahunya diperas menjadi seperti ini ya teman-teman. Setelah itu saya tambahkan garam setengah sendok teh, ladaku 1/4 sendok teh, kaldu jamur setengah sendok teh, bawang putih 5 siung yang sudah saya haluskan, maizena 3 sendok makan. Setelah itu semua bahan-bahan ini saya aduk sampai semuanya itu rata. Setelah rata, sekarang saatnya saya untuk ngebentuknya. Nah, jadi saya ambil dulu 1 sendok, lalu saya kepal-kepal, kira-kira 1 kepalan saya. Nah, ini karena kurang, jadi saya ambil lagi. Nah, saya kepal-kepal lagi, jadi dia semakin padat. Nah, setelah padat seperti ini, lalu saya pipihkan. Nah, saya tekan, kira-kira dia itu pipih, tapi nggak terlalu pipih juga, karena nanti kalau terlalu pipih bisa hancur. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi saya ratakan lagi bagian-bagian pinggirnya. Nah, seperti ini nih, akan saya bentuk untuk ke semuanya ini ya. Setelah saya bentuk, nah seperti ini hasilnya teman-teman. Jadi untuk tahu tadi udah saya bentuk menjadi seperti ini. Sekarang saatnya saya untuk menggoreng. Nah, di sini sudah saya panaskan minyak goreng, lalu saya masukkan tahunya. Ketika bagian bawah tahunya sudah matang, sekarang saya balik tahunya agar matang merata. Ketika memasukkan tahu ataupun ngebalik tahunya seperti ini, harus hati-hati banget ya teman-teman, karena bisa jadi kena dikit yang tajam, itu bisa hancur tahunya. Nah, ketika sudah kering, lalu saya angkat dan saya masukkan untuk yang berikutnya. Dan sudah kering juga, lalu saya angkat. Setelah itu seperti ini hasilnya teman-teman, udah saya pindahkan ke mangkok. Sekarang saya sisihkan dulu, lanjut saya siapkan bahan-bahan lainnya. Yang pertama yaitu bawang putih 2 siung. Ini saya iris-iris dulu, setelah itu saya cincang-cincang. Jadi dia itu cincang-cincang halus ya teman-teman. Setelah itu saya siapkan bawang bombay setengah siung. Nah, ini saya iris-iris kasar seperti ini. Lalu saya pisah-pisahkan seperti ini. Lalu saya siapkan minyak goreng yang sudah panas, tapi minyaknya saya kurangin dari penggorengan tahu tadi. Lalu saya masukkan bawang putih, saus tomat 1 sendok makan, saus tiram 1 sendok teh atau lebih, gula pasir 1/4 sendok teh, garam 1/4 sendok teh, dan ladaku 1/4 sendok teh. Lalu semuanya ini saya aduk-aduk dan saya tambahkan sedikit air. Nah, jadi airnya itu 100 ml, tapi saya masukkan bertahap dulu ya teman-teman. Setelah itu saya masukkan tahu dan juga bawang bombaynya. Lalu saya tambahkan kecap manis sesuai selera. Di sini saya pakai 3 sendok makan. Nah, ini udah campur rata semua teman-teman dan sudah mendidih juga. Ketika sudah mendidih seperti ini berarti sudah matang ya teman-teman, dan bisa dimatikan kompornya. Setelah dingin saya pindahkan ke piring saji seperti ini. Nah, sekarang menunya sudah bisa disantap dengan nasi anget dan rasanya lezat banget teman-teman. Ada gurih-gurihnya dari bawang bombaynya. Pertama, saya siapin 11 buah tahu. Nah, ini tahunya berbentuk kotak, jadi saya potongnya itu serong, jadi bentuk tahunya menjadi segitiga seperti ini teman-teman. Setelah itu saya kasih garam secukupnya, lalu saya baluri semua tahunya dengan garam. Lanjut saya siapin bawang merah lebih kurang 7 siung, saya iris-iris, tapi di sini irisnya agak besar, jadi nggak terlalu tipis ya teman-teman. Lanjut cabai keriting 10 buah, boleh lebih.
Ini saya potong serong seperti ini ya teman-teman. Setelah itu saya siapin maizena 1 sendok teh, saya larutkan dengan air secukupnya aja. Lanjut di sini udah ada kuali, lalu saya isi dengan minyak goreng untuk menggoreng tahu tadi. Setelah itu saya masukkan tahu semuanya ya teman-teman. Saya goreng sampai tahunya itu berkulit. Nah, jadi berkulitnya itu nggak terlalu yang berkulit semua teman-teman, jadi setengah berkulit aja gitu ya, supaya nggak keras nantinya. Nah, seperti ini saya angkat ya teman-teman. Lanjut saya kurangi minyak gorengnya dan saya masukkan bawang merah. Nah, ini saya tumis bawang merahnya dulu ya, sampai kecium bau wangi. Lalu saya masukkan cabai keritingnya. Saya aduk-aduk sampai cabainya itu layu ya teman-teman. Lalu saya masukkan air 300 ml lebih kurang, saus sambal 1 sendok teh, kecap 1 sendok makan. Saori saus tiram setengah sendok teh atau secukupnya, lalu kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu saya aduk-aduk sampai rata dan saya masukkan tahu. Lalu saya aduk-aduk sedikit agar tahunya itu tercampur dengan kuahnya. Lanjut saya masukkan daun bawang 1 batang. Lalu saya aduk-aduk lagi teman-teman. Terakhir saya masukkan larutan maizena semuanya. Lalu ketika sudah mendidih seperti ini, saya matikan kompor. Lalu saya masukkan seledri yang sudah saya iris. Saya taburi semuanya dan setelah itu saya sajikan ke piring. Wanginya itu bikin lapar banget teman-teman, apalagi kuahnya ini pasti nggak bakal bersisa nantinya. Pertama saya siapin terong 2 buah. Nah, ini terongnya itu ukuran yang kecil, jadi saya pakai 2. Kalau besar cukup 1 aja. Lalu saya potong serong seperti ini atau sesuai dengan selera teman-teman sekalian ya. Setelah itu saya pindahkan ke mangkok yang sudah saya isi air secukupnya. Lalu saya isi garam 1 sendok teh, saya larutkan dulu garamnya. Setelah itu saya masukkan terong semuanya. Setelah itu saya tekan-tekan sedikit terongnya ini agar terkena semua dengan air dan saya sisihkan. Lanjut saya siapin tahu 6 buah. Di sini saya potong besar aja teman-teman. Jadi satu dadu itu saya bagi 4 seperti ini ya teman-teman. Lalu saya siapin bawang merah 10 siung. Ini saya iris-iris tipis-tipis seperti ini ya teman-teman. Lanjut saya siapin cabai keriting 10 buah. Ini sudah saya haluskan. Lalu saya kasih bawang putih 3 siung yang udah dihaluskan juga, bawang merah 6 siung yang udah saya haluskan juga. Lalu pete 2 papan. Nah, ini petenya itu saya potong 2 lagi ya, agar di dalamnya itu kadang-kadang ulat tuh sering ngumpet di dalam itu teman-teman. Jadi harus dipotong biar kelihatan mana yang ada ulatnya, karena kan pete itu banyak ulat teman-teman. Lanjut, ini semuanya udah selesai teman-teman bahan-bahannya. Sekarang saya mau panaskan kuali. Nah, di sini saya udah isi minyak goreng. Di sini saya mau menggoreng tahunya dulu teman-teman. Jadi saya goreng tahunya ini semua sampai berkulit. Seperti ini teman-teman. Ketika udah berkulit, depan belakang bisa diangkat. Setelah selesai tahu, lanjut saya taburi dengan tepung terigu. Nah, ini karena mau memasukkan terong yang ada air teman-teman. Jadi untuk mengurangi letupannya, dikasihlah tepung terigu ini. Ini dimasak sedikit aja teman-teman, jangan sampai matang. Udah, ini udah cukup ya. Walaupun ini masih keras, nah tapi masih ungu kelihatan warnanya, boleh diangkat. Lanjut saya masukkan bawang merah. Lalu saya aduk-aduk seperti ini teman-teman sampai kecium bau wangi dan seperti ini udah kelihatan seperti bawang goreng. Lalu saya masukkan bumbu halus tadi. Nah, lalu saya aduk-aduk lagi sampai matang cabenya ini ya teman-teman. Kalau teman-teman mau lebih pedas lagi bisa ditambahkan cabenya. Ini karena saya makannya bareng anak-anak, jadi cabenya sedikit aja. Lalu juga saya tambahkan sedikit air karena tadi terlalu kering ya teman-teman. Lalu saya tambahkan saus tomat 1 sendok makan, garam, lalu gula, kaldu bubuk. Nah, ini sesuai selera teman-teman aja ya, menyesuaikan. Lalu saya aduk-aduk lagi semuanya sampai matang ya teman-teman sambelnya. Setelah itu saya masukkan petenya. Nah, ini juga dimasak sampai matang ya teman-teman, atau setengah matang juga boleh, menyesuaikan selera teman-teman aja. Kalau saya masak petenya itu masih ada kriuk-kriuknya ke teman-teman kalau ketika digigit nanti. Lalu saya masukkan tahu dan juga
terongnya semuanya ya teman-teman. Setelah itu saya aduk-aduk lagi sampai semuanya ini kecampur dengan sambalnya. Nih baunya tuh bener-bener khas dan bener-bener bikin lapar teman-teman. Nah ini saya aduk-aduknya dengan api kecil ya teman-teman, dan setelah selesai saya matikan kompor lalu saya pindahkan ke piring hidang seperti ini. Nah ini benar-benar menggugah selera makan banget teman-teman, baunya itu wangi banget, dan ketika makan ternyata nasi itu lebih sedikit daripada lauknya, dan satu piring gede ini itu langsung habis saya makan berdua dengan suami. Enak banget rasanya teman-teman, cocok banget nih untuk sahur ataupun buka puasa kalian. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum.